Sayangku, ayo lihat saya. Ayo, ayo, ya. Keluar. Engkau adalah anak rohaniku. Engkau anakku yang sah. Dan siapa engkau yang ada di sini? Keluar. 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 Kenapa kau di sini? Keluar. Aku ingin. Dia adalah anak rohaniku yang sah. Kau tidak boleh ada di sini. Keluar. Keluar. Aku perintahkan kalian semua bergandengan tangan. Yesus Rama. Ayo, tinggalkan. Sebentar ya. Enggak apa-apa. Oke. Ayo dilawan yuk. Ayo dilawan yuk. Di sini ya. Ya. Betul, betul, ya. Lihat saya. Oh. Dia adalah orang yang sah. Semua yang dari tangan bapakku. Aku ikat. Keluar. Keluar. Kasih tatap sih. Keluar. Lepas. Jangan pernah kembali. Ini semacam macan kumbang ya? Ya, semacam macan kumbang. Betul. Iya, kamu melihat juga. Oke. Karena saya melihat macan kumbang. Ya, nanti sebentar ya. Sebentar sayang ya. Ayo coba. Oke. Pada sakit. Ya, ini sakit biasa ya. Keluar. Itu sakit penyakit. Keluar. Aku minta keluar. Di dalam nama Yesus dicabut segala-galanya. Keluar, lepas. Sembuh. Sakit. Sakitnya di mana? Ini Pak, pengen muka terus kok. Hah? Pengen muka terus. Ya. Ayo bersama-sama ya. Sama-sama dilepas ya. Katakan, aku tidak mau engkau ada di tubuhku ya. Ini dari mana dia? Engkau roh macan kumbang. Engkau tidak boleh ada di sini. Sekali lagi aku katakan, dia adalah anak rohaniku yang sah. Dia milik Kristus. Keluar. Iya. Aku ikat. Aku hancur kuasamu. Keluar. Aku katakan keluar. Jangan pernah kembali. Saudara-saudara, saya mencoba untuk mencari bagaimana sih macan kumbang itu. Dan ternyata macan kumbang itu adalah macan yang berwarna hitam, ya kan? Nah, saya berpikir saudara, ini macan ini kalau dia mati, apakah dia memang meninggalkan rohnya bergentayangan gitu? Dan apakah roh macan kumbang ini memang bisa merasuki seseorang dan bisa bikin siksa atau bikin orang sakit perut begitu? Saudara, di dalam video tadi saya sebenarnya berharap ya Bapak itu menjelaskan dari mana roh macan kumbang ini masuk, kenapa dia bisa merasuki jadi seseorang, terus juga kenapa memuntahkannya merupakan satu cara yang perlu dilakukan untuk mengeluarkan roh ini. Apakah roh macan kumbang ini perlu masuk lewat mulut sehingga dia perlu dimuntahkan gitu? Tapi kan kalau berbicara roh itu nggak perlu masuk lewat mulut kan? Saya percaya kerasukan itu bisa terjadi. Tapi saya nggak percaya bahwa orang yang kerasukan
orang yang ada roh lain di dalam dirinya itu bisa pakai baju rapi-rapi, ikut ibadah, nyanyi, doa, terus maju altar call. Di dalam Alkitab, ketika seseorang kerasukan setan, dia nggak tenang lagi. Dia langsung kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan langsung teriak-teriak menentang Tuhan. Kalian pasti tahu kan, ketika Yesus selesai berkhotbah, ada orang yang kerasukan dan menentang Yesus. Jadi pertanyaan saya, kenapa roh macan kumbang ini itu masuk ke dalam pemuda ini? Kalau dia masuk dari sebelum di altar call, kok aneh ya? Masa bisa orang yang ada roh lain di dalam dirinya bangun pagi-pagi, mandi bersih-bersih, berpakaian rapi-rapi, terus pergi ke gereja untuk ibadah? Jadi roh ini sebenarnya kapan masuknya? Mungkinkah dia masuk pas dia maju ke altar call? Maaf ya kalau di gereja-gereja reformasi Protestan, bahkan Katolik dan Ortodoks, saya kok jarang ya melihat ada fenomena seperti ini di dalam gereja dan di dalam ibadah, di mana ada orang yang tiba-tiba kerasukan setan, terus diusir-usir setannya gitu. Di dalam Katolik, setahu saya ya, pelayanan eksorsisme itu nggak berlangsung di dalam ibadah utama ya kan, tapi ada saat-saat khusus di luar ibadah, di mana ketika ada orang yang kerasukan, itu pastor atau pelayan dari gereja yang ahli dalam bidang eksorsis akan pergi ke orang itu yang sedang kerasukan itu. Artinya simpelnya orang yang sedang kerasukan setan itu sulit pergi ke ibadah ya kan, dia akan kehilangan kendali atas dirinya. Atau mungkin gini ya, ketika roh itu masuk ke dalam diri orang itu, roh itu tidur di dalam dirinya. Jadi roh itu nggak sadar ketika dia pergi ke gereja, dia pergi ke ibadah ya, roh itu nggak sadar. Nanti pas altar call, baru roh itu terbangun ketika diusir-usir oleh pendeta yang sedang di depan. Tapi aneh juga ya, kok bisa ada roh tidur gitu? Yang namanya tidur, itu kan aktivitas orang yang memiliki tubuh jasmani ya kan. Tidur itu adalah reaksi atas rasa capek, di mana orang telah seharian bekerja dengan tubuh fisik, akhirnya dia merasa lelah dan ingin tidur. Nah, roh ini kan nggak punya tubuh, kok bisa dia mau tidur di dalam diri seseorang? Tapi emang susah mikirnya kita tentang hal seperti ini kalau kita adalah orang yang gak rasional. Kita akan lebih mudah cenderung percaya bahwa pendeta ini adalah orang yang punya kuasa mengusir setan, dibanding kita percaya bahwa apa yang terjadi bukanlah praktik pengusiran setan, tetapi praktik sugesti dan hipnoterapi atau hipnotis. Bisa jadi kan, kalau saudara melihat ahli-ahli hipnoterapi, ahli-ahli sugesti, mereka bisa bikin suasana berada di dalam kendali mereka. Orang bisa dibuat tertidur. Orang bisa dibuat teriak-teriak, orang bisa dibuat berpikir di dalam dirinya ada sesuatu hanya dengan cara dia berkata, keluarlah apa yang ada di dalam diri orang itu. Siapa engkau yang ada di sini? Keluar. 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 Kenapa kau di sini? Keluar. Aku ingin. Ini teknik sugesti teman-teman, yang sebenarnya ada banyak praktik dan cara belajarnya di mana-mana. Dan nggak menutup kemungkinan ada orang yang mempelajari itu lalu membungkusnya dengan gelar pendeta atau pastor agar praktik yang dia lakukan nggak dianggap negatif, tapi malah lebih dari positif, yaitu suci dan kudus atau pekerjaan Tuhan. Jadi ilmunya dikatakan sebagai pekerjaan Roh Kudus. Memang sebagai manusia kita memang cenderung lebih mudah tertipu oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian di mana ada seorang ibu yang rela menggugurkan bayi di dalam kandungannya hanya karena seorang pendeta mengatakan bahwa di dalam kandungannya itu ada iblis. Kandungan yang sudah berusia 6 atau 7 bulan kalau nggak salah itu digugurkan hanya karena kata-kata dari seorang pendeta bahwa di dalam kandungannya ada iblis, dan bahwa kalau anaknya itu lahir, anaknya itu akan menjadi anak iblis. Saudara-saudara, memang ibu itu mengandung di luar nikah, tetapi patutkah seorang pendeta mengatakan bahwa anak di dalam tubuh perempuan yang mengandung ini adalah anak iblis? Tapi begitulah ajaran sesat teman-teman ya, dimana mereka beredar di dalam kekristenan di Indonesia itu banyak. Orang Indonesia itu dekat dengan hal-hal mistis, sehingga mudah sekali digiring pikirannya untuk melihat sesuatu dengan cara mistis. Penyakit-penyakit sering dikatakan sebagai kuasa kegelapan, hingga tak jarang orang disuruh berpuasa untuk menyembuhkan penyakit dibanding pergi ke dokter.
Bagaimana kalau orang yang sakit itu dia lagi sakit asam lambung, terus disuruh puasa, mati kan dia? Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, saya mengajak untuk tidak membuang akal budi kita dalam kita beriman kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berpesan kepada kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Kenapa kita melawan firman-Nya untuk membuang akal budi kita dalam diri kita? Siapa kita yang terlalu berani untuk tidak menggunakan cara berpikir yang rasional dalam kita beriman kepada Dia? Dan kenapa kita cenderung terlalu berani berpikir bahwa Tuhan kita itu bisa kita batasi ketika kita berpikir rasional? Apakah otak kita, rasio kita, akal budi kita membatasi Tuhan yang melebihi segala sesuatu, termasuk melebihi rasio kita? Apakah Tuhan kita menjadi gagal sebagai Tuhan ketika kita manusia memilih untuk menggunakan akal pikiran kita dalam kita menjalani hidup ini? Saya kira kita terlalu berani jika kita punya sifat karakter yang menolak menggunakan akal budi, cara berpikir sehat dalam menjalani hidup kita ini. Saya nggak mengatakan di sini bahwa kita harus tidak percaya lagi sama hal-hal yang supernatural atau hal-hal yang berbau spiritisme, enggak. Tapi dalam memandang suatu fenomena yang bersifat supernatural, jangan langsung percaya tanpa kita menganalisanya juga dengan ukuran yang benar, yaitu Alkitab, tentang apa yang Alkitab katakan mengenai fenomena seperti itu. Dan jika Anda kelilingi Alkitab, Anda nggak akan menemukan di mana ada roh binatang merasuki diri manusia. Di Alkitab hanya ada roh iblis yang merasuki manusia maupun merasuki binatang, ya. Seperti babi-babi yang terjun di jurang ketika bertemu dengan Yesus, mereka kan dirasuki oleh roh jahat kan. Ya memang terlalu nggak ada kerjaan juga sih roh macan kumbang ini mau merasuki anak muda ini. Kok aku jadi kasihan ya sama macan kumbang ya. Udah jumlahnya tinggal sedikit lagi di hutan Indonesia, masih dituduh juga bikin sengsara manusia yang lagi hidup baik-baik. Teman-teman, marilah berpikir kritis dalam menjalani hidup. Jangan mudah dibodohi ataupun ditipu dengan sebuah fenomena yang bahkan hanya kita lihat lewat video. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.